الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين يا رب العالمين. Halaman 200 agak uyuk bacut bak tatimah rawi tatimatun ini suatu tatimah. Tatimah itu kesempurnaan. Ini suatu kesempurnaan pelengkap tambahan ilmi, tambahan surah. Putra pegah dalam tatimahnya. Ketahui olehmu bahwasanya hari kiamat itu ketahui olehmu bahwasanya hari kiamat itu permulaan daripada tiup sangkakala yang kedua. Nyolagenya nilai kepegang uro kiamatnya pajan mulai pun pajan kira uro kiamat wate geyup sangkakala yang kedua. Berarti geyup pun hana kira ada nyom nyote pendapatnya. Geyup pun hana kira kiamat, kira kiamat wate yup kedua, karena yup kedua bangkit. Karena makna qiyamah menyelogat akan berdiri, bangkit dari kubur, berdiri dari kubur. Nyen heh geyup sangkakala yang kedua. Teman katakil, ada sebahagian ulama berpendapat katakil daripada hasyar, yaitu dihalau manusia kepada mauqif. Saat manusianya gepesapat bak mauqif tempat berdiri manusia ataupun padang mahsyar takkan. Kemudian daripada bangkit mereka dari kubur, wate gepesapat manusia ke padang mahsyar yang ke bak watenya geken dengan kiamat. Berarti yang pegah wate geyup sangkakala aja. Nya kegolong bangkit duduk baru bangkit geyupnya ka bangkit. Nah berarti pendapat yang pertama geken kiamat wate yup sangkakala yang kedua. Geken kiamat punya pendapat kil iaitu wate kagum sapat manusia di padang mahsyar. Kata kil permulaan daripada matinya kiamat. Asai ka matinya ke kiamat. Yang benar. Jadi yang menyatakan kiamatnya pajan pun kira. Berarti menyatakan atau pendapat yang kelainnya mulai daripada mati ke kiamat hanya berarti masing-masing nilai kiamat pribadi le gajakan sugra kan, kiamat sugra ada nak kiamat kubra. Begitu mati terora nyan ke kiamat keurungan kiamat. Dan tiada kesudahan baginya. Permulaan dimulai dari mati, penghabisan di hana habis, hana kesudahan. Oleh yang kata kilau, dalam pendapat menyatakan bahawa yaitu kesudahannya dengan masuk ahli surga akan surga dan masuk ahli neraka akan neraka. Nyo berarti kamu pendapat atau pendapat yang kena lihatnya yang bahawa gepegah hana kesudahan. Menyo pendapatnya na kesudahan ni pajang kesudahan di yaitu wate ahli surga kepada dalam surga, ahli neraka kepada dalam neraka, kekal mereka itu di dalamnya hana tubit-tubit le yang dalam neraka nyen kabeh kiamat. Enan saja batas. Hanya hana kekal kiamat. Hai hari akhiratnya kan? Hari akhirat kan hari akhirat kali hari dunia. Cuman kali kekal kiamat. Nya berangkapan je pendapat yang jelas ile ban mati nyo kabeh perkara hanali ban mati kabeh cerita udip dalam dunia. Kamana ini kisah perjalanan udip ketanyo dalam dunia ngan mati ya bi. Apakah matinya takkan pun kiamat ataupun bangkit takkan pun kiamat ataupun le bangkit saat gebesapat di padang mahsyar yang kiamat, terserahlah. Yang jelas kita yang sedang mengisahkan kehidupan di dalam dunia penghabisannya adalah wate mati nya hanali kabehnya. Yang makanya mati itu kiamat sughra, kiamat kecil. Bangkit hingga hotel kiamat, kiamat kubra. Dan sebab dinamakan dia hari kiamat
pakan nyan uro leh mati nyan uro kiamat keun, uro bangkit nyan uro kiamat keun. Karena berdiri manusia dan bangkit mereka itu padanya daripada kuburnya. Gekeun uro kiamat dikarenakan manusia bak watenyan ka berdiri dari kubur, ka bangkit dari kubur, bedah lem dari kubur masing-masing. Ya, walaupun gede tubuh hanali kabeh hancur, namun Allah membangunkan kembali. Gepu bedah lem di Allah. Dan kerja perjalanan kehidupan kita yang sangat panjang. Kan hino teman-teman. Kan ban kabeh onyo hana cerita li juk manteng. Cuman itanya menempuh perjalanan alam akhirat kan. Karena dua buah alam dunia, alam akhirat. Alam akhirat. Berdiri mereka itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Awatailah bangkit hingga getanya mandu-mandu menghadap Allah, berdiri di hadapan Allah. Artinya berdiri untuk menyatakan, memperjelas, mempertanggungjawabkan segala yang pernah terjadi atas getanya dalam dunia. Yang tujuan ji. Nyu ke berarti Allah berarti hinan. Tapi tak ada hina ni ke Allah tempat bersedia ke getanya. Hingga gekeun tanya di hadapan Allah, karena bak tempat tersebut Allah getanya, Allah gehisab, Allah limpahkan nikmat bagi orang yang mendapat nikmat dan geju azab ke orang yang mendapat azab, dan didirikan hujjah bagi mereka atau atas mereka. Ya. Jadi gekeun uro bangkit uro kiamat pakeun, karena bak uronya manusia bangkit dari kubur, dan ba'uronyan manusia berdiri di hadapan Allah, dan uronyan pula didirikan hujjah bagi mereka. Makna daripada hujjah saksi pembela. Uronyan jedeh teh yang tukang bela katanya, dan uronyan deh pula teh yang jed ke musuh katanya. Yang mana makna daripada hujjah? Dari hujjah bagi mereka atau hujjah atas mereka. Amal kebaikan menjadi pembantu ke katanya, yang kejit bagi kekeun manfaat ke katanya. Orangnya gekeun atas. Amal kejahatan menjadi hujah, menjadi bukti, menjadi saksi terhadap pu yang tak puput hina dalam dunia. Ini berarti na yang bela teh, na yang hana bela teh. Kebaikan sebagai pembela ke katanya, kejahatan sebagai yang pemberi mudarat ke katanya. Nyan pajannya watai bangkit tinggal menuju untuk persidangan di hadapan Allah. Sehingga gekeun teu uro kiamat. Keji idanya tapu bereh dro dah hana lain kecuali hino dalam dunia. Bereh ngah bereh hino dalam dunia. Siap ngah hana siap hino dalam dunia. Tajak menghadap Allah Taala siap hino dalam dunia. Untuk menghadap Allah Taala hana siap hino dalam dunia. Makanya jadilah urang yang careng-careng dalam dunia ini. Baik je kurang bangai kau menang gebah Nabi kan? Ada para sahabat kenang tanya Rasulullah kibang tanya oleh Rasulullah oleh sahabat Pak Nabi, ya Rasulullah, man aqyasu indallah? Ya Rasulullah, tahu urang yang careng dalam dunia. Ya, orang yang pandai dalam dunia itu siapa? Nabi menjawab, aqyasun nasi aktsaruhum dzikran lil mauti kepada. Wasni dadallah nanti. Yaitu orang yang carengnya adalah orang yang selalu mengingat mati dan selalu mempersiapkan bekal mati. Karena tanya punya dua ke mati, hana tergerak untuk persiapan bekal mati. Cuma karena sering merenungkan dan mengingat akan mati, insya Allah akan tergerak katanya untuk mempersiapkan perbekalan mati. Nyokanya orang careng. Orang yang lalu dalam dunia hana ingat kesapu pi ke akhirat, itu adalah bukan orang pandai. Nyamban. Jadi benar Nabi. Ini kan hanya sibuk silakan. Tapi careng-carenglah mencari ruang kesibukan untuk taat kepada Allah. Dan dinamakan hari akhirat. Nanti kemudian hari akhirat. Orang akhir gekeun karena bahwasanya bahkan gekeun hari akhirat karena bahwasanya akhir segala hari dunia. Karena watai kamati kabangkit hingga nyan adalah penutup ataupun akhir daripada uro katanya hidup dalam dunia. Katakil karena tiada ada malam punya pendapat kil pakeun gekeun uro akhirat karena hana malam li. Ini malam malih kauro tapi hana datang uro ngan kauro pi. Sebab sebahagian manusia dalam kegelapan, sebahagian manusia dalam pengeh menurut manusia ya. Takkan uro kan uro pengeh lagi bagdanya. Takkan malam pi ke lagi malam bagdanya sehingga dapat berganti jadi pagi nyan pikan.
Sebab sehingga ti memang laganya sampai-sampai je. Hana gekeun urau, hana gekeun malam. Sehingga gekeun teu urau akhirat. Ya, yaitu karena tiada ada malam kemudian daripadanya. Oleh bangkit hingga hana gekeun malam-malam li. Dan adalah bagi hari kiamat itu 300 namanya. Ya. Dia dah fikir urau kiamat sabah sagainan. Kiamat, urau akhirat. Urau dudau dah kitanya. Urau dudau Tuhan bala. Hari kemudian, hari kemudian. Hari pembalasan, hari penghisaban, urau kiamat, urau akhirat. Ya kenya pada hari nan ji leher tuh boh nan. Ji biasa yang benar kebekan dalam hadis ataupun dalam ayatnya. Ya, banyak disinggung dalam ayat. Lagi idza waqa'atil waqi'ah. Waqi'ah itu kiamat ataupun al-qari'ah. Al-qari'ah itu kiamat. Ya, jadi le nan kiamat. Yaumiddin, maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, hari agama. Yang juga namanya ke urau kiamat nan. Maliki yaumiddin. Ya, middinnya yaitu nya urau kiamat. Nakeun purakeun idza waqatil waqi'ah. Waqi'ah yang urau kiamat hit. Jadi le je al-qari'ah, al-qari'ah urau kiamat. Jadi nama ke urau kiamat leher tuh boh nan ka. Dan dikehendaki dengan tiap-tiap dan dikehendaki dengan tiup sangkakala yang kedua itu. Jadi kiban maksud tiup sangkakala yang kedua, kiban maksud tiup sangkakala yang kedua yaitu nafkhatul ba'si. Makna nafkhah kan tiup, makna ba'si bangkit, tiupan bangkit. Atau tiup pun mati le, mandu mati. Tiup kedua baru bangkit. Ya, tiup keduanya bangkit. Negehun nafkhatul ba'si, tiup membangkitkan segala makhluk. Ya, makna nafkhatul ba'si yaitu tiup membangkitkan segala makhluk dan menghidupkan mereka itu daripada kubur. Gepudai belum makhluk-makhluk yang mati daripada kubur mereka hingga kanak-kanak yang gugur jika sudah sempurna kejadiannya. Nyan anak umit yang gugur apabila kasempurna kejadian, arti kasempurna kejadian ruh kagak tiup. Ya, yang kagak sempurna kira. Ya, nyan nyaho juga berarti kamu bentuk urang dan kadi tiup roh padanya. Nyan juga akan kebangkit tinggal. Makanya kalau dalam bab fikah, dalam hukum fikah, bab masalah akikah, anu apabila kagak tiup roh tapi jih gugur, nyo kadi sunatkan atih wali jih untuk si akikah. Ya, anaknya walaupun meninggal kena gugur, karena apa kan? Sehingga gebangkit oleh Allah jika anak katanya habak roh kana. Walaupun jika waktu lahir kena meninggal ini ataupun meninggal dalam kandungan. Ya, nyambahnya gebangkit oleh Allah sehingga. Dan yaitu kemudian daripada mati sekalian makhluk dengan tiup sangkakala yang pertama. Pajan kejadian yang tentu saja oleh mati mandum. Oleh mati mandum-mandum getiup sigata untuk bangkit. Mati mandum-mandumnya dengan tiupan pun, yaitu gekeun dengan sangkakala yang kedua, tiup sangkakala yang pertama yaitu nafkhatus sakti, yakni tiup mematikan sekalian makhluk. Dua ge saja giup trompet. Giup pun mati mandum. Ya, nyen giup kedua bangkit ka bangkit. Ka ditnatrip masa. Ya, natrip masa antara tiup pertama dengan tiup kedua. Dan masa antara dua tiup sangkakala itu 40 tahun, 40 tahun. Jadi kan geyup pun nyensiat kemudian geyup juga kedua kan 40 tahun kan segala raya orang 40 tahun, nya 40 tahun dalam dunia juga kan 40 tahun. Berarti ini kahana terus mesti jum bi tak kenjuk. Jadi 40 tahun setelah tiupan yang pertama kemudian baru getiup yang kedua. Cuman putra yang terjadi leh tiupan pertama kabeh mati mendung dan turun hujan dari langit seperti mani laki-laki dinatrip 40 hari. Jadi red ujun dalam dari langit. Ujun tersebut tapi kental lagi mani laki-laki ke bukan. Selama 40 hari dengan bersangatan beratatan. Berarti airnya kan jernih, lagi susu dah kena juga kental. Yang kelaganya gepurhut oleh Allah Taala. Makanya jadilah daerah yang datar, yang sari gepurhut oleh Allah Taala. Karena gekeun putih lagi perak gekeun. Mereka putih lagi perak. Lagi susu ke bukan. Yang sari mandum-mandum dalam dunia.
seperti keluar air. Benar ke 40 hari dengan bersangatan seperti keluar air mulut qirbah kan kera apa nabalama seperti keluar air mulut qirbah betul hingga adalah air atas manusia kadar 12 hasta. Nya ada punya putranya qirbahnya. Nah, qirbah ke kena. Jadi kena pegah yang kepegah itu yaitu iji putih lagi susu dah kena ju. Lagi mani laki-laki mana kepegah. Di natrib itu ujian tersebut selama 40 hari. Cuman antara tiup pertama dan tiupan keduanya berselang waktu 40 tahun. Aceh tak kirbahnya punah yang putranya kirbah dah kan. Hana biar dah kan mulut kirbah. Yang nama anak kirbahnya ciri dah kan. Hana mungkin kan kantong air yang terbuat dari kulit kirbah ataupun baik kurbah dah kan. Jadi guna-guna keluar air seperti keluar air dari mulut ciri yang menan. Oh menan tu ya ciri yang tempat air. Menan ke lagi tak tungging i buat ciri yang ke menan 3 tekan itu. Nya kena pegah 3. Kan kena pegah hi warna. Kan warna yang ke pegah. Mana kena pegah? Setelah tiupan yang pertama, kan yang keperhut ujun oleh Allah Taala air itu seperti mani seorang laki-laki ke pegah. Kental. Di natrib 40 hari kiban waterhut dengan bersangatan berat tathut lagi model urung tungging i dari ciri yang kemenan di tungging i yang menang keperhut oleh Allah Taala kalau lagi ada ujung biasa lagi getungging i dari ciri yang mana kirbah betul kemudian hingga adalah air atas manusia kadar 12 hasta. Enna tedang inya 12 hasta 6 meter lebih-lebih kurang. Nya enna ukuran 12 hasta iaitu 6 meter. Kira-kira air itu tingginya adalah 6 meter. Yang ke enna terbaik. Cuman hantari ibu mau enna kada baik sehingga kental laju tedang laju sari ibu mau. Hanan huk limbo li agak atasnya tadang dah tengok. Mata bangkit. Dan segala jasad manusia itu hancur sekaliannya. Ubina tubuh manusia mandum-mandum hancur kecuali ajbul zambi. Mana ajbul zambinya adalah tulang ekor bukan? Atau tanya mandum kan tulang ekor kan? Tulang ekornya hanya dipancu oleh Allah. Hanya ke benih ke bibit kena bertimah belum. Kemudian menyuruh Allah Taala akan segala jasad maka tumbuh ia seperti tumbuh-tumbuhan. Maka kena perintah oleh Allah Taala seluruh tubuh-tubuhnya maka hidup kembali, tumbuh kembali seperti tumbuh-tumbuhan hingga apabila sempurna kejadiannya seperti barang yang ada dahulunya hingga ka sempurna kembali lagi yang na awailau. Yang kejap wow lagi third. Hanya mandum manusia yang pernah gepudip oleh Allah dalam dunia nya sehingga mati-mati akan muau kembali lagi third. Gepugat tubuh dalam Allah. Firman Allah Taala hendaklah hidup. Jadi oleh ku mati mandum oleh Allah Taala, gekun oleh Allah Taala, hendaklah hidup Jibril, Mikail dan Israfil. Nya malaikat gepudip pun, malaikat Jibril, malaikat Mikail dan malaikat Israfil. Kemudian maka menyuruh akan Israfil, maka mengambil ia akan siwar ataupun siwar, yakni yaitu tanduk daripada nur yang kesangkakala ada kaidahnya trompet. Watai bunuh ke kabih mati mandum-mandum. Kabih mati mandum-mandum, oleh mati mandum-mandum dibangkitkan di Allah Taala Jibril, Mikail dan Israfil. Kemudian gejuk trompet kembali kepada malaikat Israfil yang tukang yub sangkakala. Watai gejuk, watai gejuk trompet tersebut, yang trompet itu adalah bagikan tanduk daripada nur seperti kelakuan seruni, lagi seruni, tetapi besarnya seperti 7 petala langit. Hanya trompet tersebut raya di ubay 7 lapis langit. Nya 7 lapis langit dan bumi yang ubina raya. Ubina raya trompet ubay seukuran langit dengan bumi. Cuma ubina trompet. Cuma teguyuk pakan hanancu mandum kan? Kiban hanancu teman.
ubinan trompet kibanlah suara tagi tiup ya, seperti barang yang tersebut pada hadis lagi yang kagak begah dalam hadis. Dan adalah lubang pada siwar itu sebilang-bilang ruh makhluk. Dina ruhung bat trompet tersebut dina makhluk. Maka cukup jalan ke berlakunya di YouTube suara. Kemudian menyuruh Allah Ta'ala akan segala ruh, gehoi geseru oleh Allah Ta'ala segala ruh, dan dimasukkannya akan dia ke dalam siwar umenan. Nah, dari dalam siwar, dalam trompet bunuh pertama ngeroh mandum dan menyeru akan malaikat Israfil. Oleh Allah keperintah pak malaikat Israfil dengan tiup akan dia geyuyuk. Nyokehino berarti roh itu nanti akan ikalan jasad masing-masing. Maka keluarlah segala roh itu seperti lebah ibu madu, lebah ibu madu. Yang ke lebah lagi uno ditubit, maka masuk ia ke dalam bumi mencari tiap-tiap ruh akan jasadnya. Masuklah dalam bumi bunuh kerana yang kagak pegak rata oleh Allah, kagak buat hari oleh Allah. Masing-masing ruh itu mencari tubuhnya masing-masing, dan berjalan ia dalam jasad seperti berjalan racun yang bisa. Tubuh kali kebegal oleh Allah mandum. Jadi rohnya itama ngejulam tubuh, nyan lagi berjalan racun yang bisa. Kan sangat cepat perjalanan ji. Habis mandum seluruh tubuh roh. Roh hati itama dalam tubuh, nya menjalar dia sangat cepat. Lagi menjalar racun yang bisa ke dalam tempat yang disengatnya. Yang disengat iaitu lebih tersebut. Dan yang demikian itu dinamakan dengan nama putra mutulih nun nasrun musupru roh mandum menyebar ya matanya yang menyunasyar kan menyebar segala roh mandum isi tubuh masing-masing juga. Adapun hasyar ya, makna hasyar padang mahsyar gekeun kana. Apa itu hasyar? Maka yaitu menghalaukan manusia kepada padang mahsyar, yaitu bumi Syam gekeun. Bumi nanggro Syam gedeh gebah mandum-mandum. Ya, bumonyo mandum kaglipat hanali bumi Syam gedeh. Bumi Syam salah satu Palestina urayo. Dan bersalah-salahan mereka pada mahsyar. Hinan di padang mahsyar kan tanyo berbeda ada. Tanyo hansaban ada. Hai mulam dunia mantan perbedaan pulang tengok kan kiban berbeda, setengah berjalan kaki di padang mahsyar, sebahagian yang jak tapak dan setengah berkendaraan, sebahagian yang jak kendaraan. Dan yang berkendaraan itu ada 2 orang atas 1 unta, yang benar ada 3 orang atas 1 unta, ada 4 orang atas 1 unta, ada 10 orang atas 1 unta. Nyambat. Jadi menurut masing-masing amal, masing-masing kebaikan. Dan hasyar ini pada dunia dahulu daripada berdiri qiyamah. Jadi padang mahsyarnya menyulam dunianya dahulu tigolom berdiri kiamat. Tigolom berdiri kiamat, tigolom terjadi kiamat. Nyan ialah akhir alamah kiamat. Nyo akhir daripada tanda-tanda kiamat. Hasyar, wadaikan hasyar yang ke padang mahsyar. Tigolom mati mandu-mandu manusia. Na hasyar, na padang mahsyar na. Sebab terkena ke begah. Sehingga waktu roh kiamat akan keluar api ke begah. Sehingga apinya ke paruh manusia mandum ibu sapat gede Baitul Maqdis mandum. Seperti kata Qadhiyat, kata Qurtubi ialah yang terlebih zahirnya. Menan dibegah oleh ulama, menan dibegah oleh kata Qadhiyat dan Imam Qurtubi. Ya, berarti tentang kiamat lah pak penghabisannya ke begah bacut nah. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dibegah oleh Ibnu Abbas, hasyar pada akhirat dan yaitu hasyar pada akhirat dan segala unta itu daripada unta syurga wallahu alam. Jadi waktu kena hasyar nyo adalah masuk dalam uro akhirat. Hana dalam dunia ngaji padang mahsyar. Tigolom kiamat dunia puna padang mahsyar ke sapat tanyo mandum tu sehingga buat padangnya. Tigolom mati mandum nyo hana menurut daripada pendapat Ibnu Iyad. Hana ke begah. Ya, jadi pajan fitnah yang najih adalah sehingga waktu kalu mati mandum nyam baru nah hasyar.
Sedangkan unta yang kepegah huno nyan unta yang didatangkan dari surga ya, tapi nyan Allah tu yang lebih depu pakai bang. Dan pada hadis yang sahih bahwasanya barang siapa nyo hadis yang sahih, barang siapa memberi pakai akan seorang pada dunia ya, si barang kaso menteng ijuk pakaian sedekah pakaian di dalam dunia, hai ke barang kaso menteng sedekahlah pakaian nyen gepegah. Barang siapa memberi pakai akan seorang pada dunia karena Allah nyo dipakaikan dia Allah Ta'ala pada akhirat. Uro akhirat tidak dalam keadaan telanjang, tetapi Allah gepu pakai pakaian ke tanyo kata boh. Dan barang siapa memberi minum akan seseorang apabila diberi minum seseorang karena Allah ikhlas karena mengharap pahala daripada Allah, nyo diberi minum akan dia Allah Ta'ala pada hari kiamat. Uro kiamat juga adalah ken uro gerah, tapi uro yang mudah bagi mereka yang selalu memberi minum kepada urung-urung lain ataupun memberi pakaian. Hanya hadis benar kepada. Adapun hadis dibangkitkan manusia bertelanjang. Ya, adapun hana hadis yang kepegah manusianya kebangkitkan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan telanjang, maka ditanggungkan atas orang yang tiada memberi pakai akan seorang pada dunia. Orang hantim sedekah, orang hantim bi pakaian ke orang yang lain dalam dunia, nyo hinan ke petanggung bahwa tinggal mereka dalam keadaan telanjang. Rumah orang yang selalu menginfakkan hartanya, engkau pahala sedekahnya engkau oleh Allah Ta'ala menjadi pakaian ketanya tinggal wati bangkit di padang mahsyar. Kata Imam Al-Ghazali di dalam kitab Kasyfu Ulumil Akhirah, riwayat daripada Nabi SAW bersabda ia, putra dipegah oleh Imam Ghazali, bersungguh-sungguh olehmu pada membanyakkan segala kafan bagi orang yang mati. Nyogi sedekah kafan ni ana mesti kan, sedekah kafan ke urang mati, sedekah pakaian ke urang udip. Nyogi berhina bersungguh-sungguh sedekahlah kafan bagi urang mati. Tanya biasalah ngampung si kana kutipan peng nya kerana sedekah sid yang tak sedekah ke urang mati. Juk ya kafan ke urang mati daripada kamu, maka bahwasanya umatku dihasyarkan dengan segala kafannya dan segala umat yang lain bertelanjang. Umat Nabi Muhammad nyolah Allah Ta'ala sehingga gahasyar, mana gahasyar gebangkit beserta kafan mereka itu. Atau mati-mati tanya kena ke kafan tu, dari tanya pun sedekah ke manusia lain. Yang ke gebangkitkan oleh Allah Ta'ala gepegat belum lagi dalam mati dia ibu kafan le urang. Makanya kan na perintah na anjuran belaga si kafannya. Ya, sedangkan umat-umat yang lain gepegah nyo dalam keadaan bertelanjang dan tiada berkata sesuatu aha dan tiada berkata sesuatu aha intaha abih ianyakeun Qurtubi. Jadi umat-umat awal hidup dalam keadaan bertelanjang dan tanpa komentar apapun di padang mahsyar, yang mana tiada berkata sesuatu. Dan dinakal daripada Sa'labi bahwasanya manusia bersalah-salahan pada mahsyar. Manusianya di padang mahsyar itu berbeda-beda. Antaban-tabannya kata itu sebahagian. Maka setengah mereka itu berkenderaan, yaitu orang muttaqin, nyunah kenderaan dia. Jadi kenderaannya ada kala gepegal oleh Allah dari kurban pada dalam dunia, ada kala dari amal. Sebenarnya urang gasin hana sapuna, teman ahli ibadah, ahli pupuk kebaikannya dijadikan sebagai kenderaan. Tanya perlu kenderaan. Kenderaannya mulai dari padang mahsyar. Di padang mahsyar tanya karena kenderaan hingga berjalan di atas sirat. Nyo dengan kenderaan. Apa menang ke buah lamadi oleh Rasulullah. Jadi setengah mereka itu berkenderaan, yaitu orang takwa. Setengah mereka itu berjalan kaki, yaitu orang sedikit amal. Yang ditamal kaki berjalan tapak. Setengah mereka itu orang yang berjalan atas mukanya, ngen muka saja. Gimana cara saja ngen mukanya dan kakinya ke atasnya kaki watu ulai uyup, yaitu orang kafir dan orang yang makan riba. Makanya orang kafir dan orang makan riba yang berjalan dengan kepalanya, dengan mukanya, kaki ke atas menjungkat pu. Setengah daripada mereka itu orang yang atas rupa kera, kebangkit oleh Allah Ta'ala hi buah kera monyet
yaitu orang yang berzina dan orang yang mengadu-ngadu antara manusia, mengadu haba pesona, haba fitnah, supaya jadi perkelahian antara mereka itu. Fitnah ya haba sehingga melah urang galak ada tak dan melah urang haba hino tabah kedih, haba hidi tabah kedih, yang dibangkitkan oleh Allah Taala menjadi kera pada hari kiamat. Tengok. Dan setengah mereka itu orang yang atas rupa babi, ya, lagi rupa bui, yaitu orang yang memakan suapan, suap, sogok, sogokan, dan cukai, bea cukai. Nyo kan ada yang haji cok sih, yang harum sih, lagi terampas harta rakyat, bea cukai kena, bea cukai gede. Dan suhtun, apa itu sahat? Suhtun, yakni yang haram. Menanti orang pajuk sesuatu yang haram dengan hanaha, apakah hasil rampasan, hasil pencurian, hasil penipuan, hasil cukai, hasil sogokan, semuanya dirupakan oleh Allah atas rupa babi. Kan urut dengan semayang mentang rupa bui, nyen juga rupa bui itu. Kemudian dan setengah mereka itu yang buta matanya, yaitu orang yang zalim pada hukum syarak. Nyo gebugat mata buta, yaitu orang yang zalim pada hukum syarak. Kiban zalim hukum syarak, yaitu kata depu lagi hukum tapi tak tindas, tak zalimi. Apakah zalim terhadap diri sendiri, zalim terhadap orang lain, lagi rakyat, sabi rakyat, pemimpin kepada rakyat. Padahal hukum kan menang tapi tanya tetap berlaku zalim. Dan setengah mereka itu orang yang tuli, gepegal oleh Allah Taala tulinya kelu lam bisu, yaitu orang yang ajib dengan ilmunya dan amalnya. Na ilmu BO, na ibadat BO ka ujub. Gop dum di pupuk ibadat. Tanya BO dah pupuk ibadat ka ujub tu. Yang gepegal oleh Allah Taala sehingga dalam keadaan klau dan juga dalam keadaan putakan klau dan bisu. Kabah tu bacut tu dak. Dan setengah mereka itu orang yang memamah akan lidahnya, kepala mamah lidah, dan mengalir nanah daripada mulutnya, yaitu orang yang mengajar manusia tapi menyalahi perbuatannya akan perkataannya, ya. Berarti tak sampaikan pengetahuan ke orang lain. Itanya tidak mau menjadi baik, manusia lain menjadi baik, yang kebersih lagi lilin membakar dirinya untuk menerangi orang lain. Makanya ilmu yang tersampaikan pada cukup jai pahala. Tapi saat katanya menjadi manusia jahat, tapi tanya cuma memperbaiki orang lain, dia kena masalah. Makanya kena geken ulama su, orang-orang alim, tapi alim itu alim jahat geken. Dia kan ulama ul akhirah ya. Ulama su geken. Dia juga bahaya tengok. Yang kejut berilmu, setelah berilmu sampaikan ilmu kepada manusia, kemudian sama-sama beramal. Urungnya gepubut ilmu yang tanya pegang, itanya dah pubut sih. Jadi sama-sama tanya pubut. Berarti sama-sama terpubut, nyu sama-sama berada di atas jalan yang benar. Ya, nyu kaji endo menteng, ba ujung datanya dak ke. Dan lom, nyu na lom pada macam tu sabau ke apa. Nyu mono ke hal ihwal, manusia-manusia yang akan dibangkitkan nantinya di hari kiamat. Nyu ku mono perjalanan tanyo singahun kala. Yang kejut itanyo lam donya ingat ke singa bedok tu. Kan etno tu sabi, kan hino dalam dunia sabi, ana bertrip teli no dalam dunia. Kok jai kau urung di sekeliling katanya, gecok oleh Allah Taala secara tiba-tiba, gecok oleh Allah Taala hana gepegah-pegah, tak teh-teh ka gejar. Nah yang 1 ton 2 ton, nah yang 10 ton, nah yang semua katanya, nah kalau lahir katanya ka go Allah. Ni kejut nah hana ambil pelajaran untuk menjadi orang baik. Ya, bana. Rana katanya. Menyuhana nyu kajian endo mentang mohon edannya. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu